wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wati biqaulin balighi wasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dallana ila siratillahil azizil hamid. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila tariqil huda wa taufiq, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus muslimat pimpinan anak cabang Kemranjen, yang kami hormati seluruh muslimat sekecamatan Kemranjen yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya, limpahan hidayah dan inayah-Nya, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan usia, masih diberikan sehat jasmani dan rohani, dan masih diberikan iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada paduka kita, junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam juga semoga tercurah kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan pada seluruh umat Islam yang senantiasa menjalankan syariatnya ila yaumil akhir. Ibu-ibu muslimat yang kami hormati, di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan satu tema yang mudah-mudahan bisa diterima oleh semua kalangan muslimat. Ibu-ibu yang kami hormati, tema pagi ini tentang seni menata hati di dalam bergaul. Pergaulan yang asli adalah pergaulan dari hati ke hati yang penuh dengan keikhlasan, yang insya Allah akan terasa sangat indah dan menyenangkan. Pergaulan yang penuh rekayasa dan tipu daya demi kepentingan yang bernilai rendah tidak akan pernah langgeng dan cenderung menjadi masalah. Yang pertama, kita tidak boleh menjadi seorang yang merugikan orang lain di dalam bergaul. Terlebih kalau kita simak Rasulullah bersabda, Muslim yang terbaik adalah Muslim yang Muslim lainnya selamat atau merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, aku bukan ancaman bagimu. Di dalam bergaul, poin pertama yang harus kita punya adalah aku bukan ancaman bagimu. Sebagaimana tadi hadis riwayat Bukhari, bahwa Muslim yang terbaik adalah Muslim yang Muslim lainnya selamat atau merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Bagaimana caranya agar aku bukan menjadi ancaman bagimu? Pertama, kita harus hindari penghinaan. Apapun yang bersifat merendahkan, ejekan, penghinaan dalam bentuk apapun terhadap seseorang, baik tentang kepribadian, tentang bentuk tubuh misalkan, jangan pernah dilakukan, karena tak ada masalah yang selesai dengan cara penghinaan. Tidak ada masalah yang selesai dengan cara mencela. Tidak ada masalah yang selesai dengan cara merendahkan. Yang ada adalah perasaan sakit hati dan rasa dendam dari orang yang kita cela
dari orang yang kita hina, dari orang yang kita rendahkan. Yang kedua, hindari ikut campur urusan pribadi. Hindari pula ikut campur pribadi seseorang yang tidak ada manfaatnya jika kita terlibat. Seperti yang kita maklumi, setiap orang itu punya urusan pribadi yang sangat sensitif, yang bila terusik niscaya akan menimbulkan keberangan. Yang ketiga, hindari memotong pembicaraan. Nah, kalau kita di dalam menata hati, di dalam bergaul, diantaranya hindari memotong pembicaraan. Ibu-ibu pernah nggak merasa dongkol? Sungguh dongkol bila kita sedang berbicara, kemudian tiba-tiba dipotong, kemudian tiba-tiba disangkal. Berbeda halnya dengan bila uraian tuntas, kemudian dikoreksi dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang arif. Niscaya pasti kita pun akan berkecenderungan menghargainya, bahkan kita akan menerima masukan-masukan dari orang yang mengoreksi. Karena caranya dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif. Maka latihlah diri kita untuk bersabar di dalam mendengarkan, di dalam mengoreksi dengan cara yang terbaik pada waktu yang tepat. Yang keempat, hindari membandingkan. Jangan pernah dengan sengaja membandingkan jasa, kebaikan, penampilan, harta, kedudukan seseorang, sehingga yang mendengarnya merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya rendah atau merasa dirinya terhina. Yang kelima, jangan membela musuhnya, jangan mencaci kawannya. Membela musuh maka dianggap bergabung dengan musuhnya. Begitu pula kalau mencaci kawannya berarti memusuhi dirinya. Bersikaplah yang netral sepanjang diri kita menginginkan kebaikan bagi semua pihak dan sadar bahwa untuk berubah itu harus siap menjalani proses dan tahapannya. Jadi tidak tiba-tiba. Yang keenam, hindari merusak kebahagiaan. Bila seseorang sedang berbahagia, janganlah kita melakukan tindakan yang akan merusak kebahagiaannya. Misalkan ada seseorang yang merasa beruntung mendapatkan hadiah dari luar negeri, misalkan ya. Padahal kita tahu persis bahwa barang tersebut buatan dalam negeri. Maka kita tak perlu menyampaikannya. Biarlah dia berbahagia mendapatkan oleh-oleh tersebut. Yang ketujuh, jangan mengungkit masa lalu. Apalagi jika yang diungkit adalah kesalahan. Yang diungkit itu adalah aib atau kekurangan yang sedang berusaha ditutupi. Ingatlah ibu-ibu yang kami hormati, bahwa setiap orang itu memiliki kesalahan yang sangat ingin disembunyikannya, termasuk diri kita. Maka jangan pernah usil untuk mengungkit, untuk membeberkannya. Hal seperti ini sama dengan kita mengajak bermusuhan. Yang kedelapan, jangan mengambil haknya. Jangan pernah terpikir untuk menikmati hak orang lain. Setiap gangguan terhadap hak seseorang akan menimbulkan asa tidak suka dan perlawanan yang tentu akan merusak hubungan. Sepatutnya kita harus belajar menikmati hak kita sendiri agar bermanfaat dan menjadi bahan kebahagiaan orang lain. 9. Hati-hati dengan kemarahan. Bila kita marah, maka waspadalah, karena kemarahan yang tak terkendali biasanya akan menghasilkan dan perilaku yang keji yang sangat melukai. Tentu perbuatan ini akan menghancurkan hubungan baik di lingkungan manapun. Kita harus mulai berlatih
harus mulai mengendalikan kemarahan sekuat tenaga dan tak usah sungkan untuk meminta maaf andai ada kata ucapan yang dirasakan berlebihan. 10. Jangan menertawakannya. Sebagian besar dari sikap menertawakan seseorang adalah karena kekurangannya, baik sikap, penampilan, bentuk rupa, ucapan, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa tertawa yang tidak pada tempatnya serta berlebihan akan mengundang rasa sakit hati. Yang ke-11, hati-hati dengan penampilan, bau badan, atau bau mulut. Tidak ada salahnya kita selalu mengontrol penampilan, bau badan atau mulut kita, karena penampilan atau bau badan yang tidak segar itu akan membuat orang lain merasa terusik kenyamanannya dan cenderung ingin menghindari kita. Jadi di dalam di dalam pergaulan kita, jadi aku bukan menjadi ancaman. Yang kedua, aku harus menyenangkan bagimu. Bagaimana caranya? Pertama, wajah yang selalu cerah ceria. Rasulullah senantiasa berwajah ceria. Beliau pernah bersabda, janganlah terlalu membebani jiwamu dengan segala kesungguhan hati. Hiburlah dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu. Sebab bila hati terus dipaksakan memikul beban-beban yang berat, ia akan menjadi buta. Yang kedua, bagaimana cara menyenangkan bagimu? Aku menyenangkan bagimu. Senyum tulus. Rasulullah senantiasa tersenyum manis dan beliau sangat menyenangkan bagi siapapun yang menatapnya. Senyum adalah sedekah. Senyuman yang tulus memiliki daya sentuh yang dalam ke dalam tubuh hati siapapun. Senyum adalah nikmat Allah yang besar bagi manusia yang mencintai kebaikan. Senyum tidak dimiliki oleh orang-orang yang keji. Senyum tidak dimiliki oleh orang-orang yang sombong, angkuh, dan orang yang busuk hati. Yang ketiga, bagaimana agar aku menyenangkan bagimu? Kata-kata yang santun dan lembut. Pilihlah kata-kata yang paling sopan dan disampaikan dengan cara yang lembut, karena sikap seperti itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berbincang dengan para sahabatnya, sehingga terbangun suasana yang menyenangkan. Hindari kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merendahkan, kemudian mempermalukan, serta hindari pula nada suara yang keras dan berlebihan. Yang keempat, senang menyapa dan mengucapkan salam. Upayakan kita selalu menjadi orang yang paling dahulu di dalam menyapa dan mengucapkan salam. Jabatlah tangan kawan kita penuh dengan kehangatan. Lepas tangan sesudah dilepaskan oleh orang lain, karena demikian dicontohkan Rasulullah. Jangan lupa untuk menjawab salam dengan sempurna dan penuh perhatian. Yang kelima, ibu-ibu yang kami hormati, bagaimana aku menyenangkan bagimu, yaitu bersikap sangat sopan dan penuh penghormatan. Ibu-ibu, Rasulullah jika berbicara dengan para sahabatnya selalu berusaha menghormati dengan cara duduk yang penuh perhatian. Ikut tersenyum jika sahabatnya melucu, ikut merasa takjub ketika sahabatnya mengisahkan hal yang mempesona, sehingga setiap orang merasa dirinya sangat diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pujilah dengan tulus dan tepat terhadap sesuatu yang layak dipuji sambil kita kaitkan dengan kebesaran Allah, sehingga yang dipuji pun teringat akan asal muasal nikmat yang diraihnya. Nyatakan terima kasih dan doakan. Hal ini akan membuatnya merasa bahagia, dan ingat jangan pernah kikir untuk berterima kasih. Selanjutnya, penampilan yang menyenangkan. Gunakan pakaian yang rapi, serasi, dan harum.
Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, tentu saja dalam batas yang sesuai syariat yang disukai. Kemudian yang selanjutnya memaafkan kesalahan. Jadi pemaaf, lapang dada, tulus terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain kepada kita. Yang ketiga, bagaimana cara menata hati di dalam pergaulan. Aku bermanfaat bagimu. Nah, poin manfaat bagimu. Nah, poin-poin bermanfaat bagimu itu keberuntungan kita bukan diukur dari apa yang kita dapatkan, tapi dari nilai manfaat yang ada dari kehadiran kita. Bukanlah sebaik-baik di antara manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi hamba Allah lainnya. Bagaimana caranya? Pertama, rajin bersilaturahim, saling berkirim hadiah, saling tolong menolong dengan apapun. Kemudian sumbangan ilmu dan pengalaman. Jangan pernah sungkan untuk mengajarkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Kita harus berupaya agar ilmu dan pengalaman yang ada pada diri kita bisa menjadi jalan bagi kesuksesan orang lain. Insya Allah jika hidup kita penuh manfaat dengan tulus ikhlas, maka kebahagiaan di dalam bergaul dengan siapapun akan terasa nikmat ibu-ibu, karena tidak mengharapkan sesuatu dari yang melainkan kenikmatan kita adalah melakukan yang sesuatu untuk orang lain semata-mata karena Allah. Demikian ibu-ibu yang kami hormati, karena waktu terbatas, maka di pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Bagaimana seni menata hati di dalam bergaul sehingga kita menjadi manusia-manusia yang disukai oleh Allah, disukai oleh sesama manusia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.